Salam kekasih Kristus. Selamat berjumpa bersama dengan saya kembali, Pendeta Robert, dalam program Bible Study. Di mana dalam program Bible Study saya kali ini, saya akan membahas kebenaran firman Tuhan dan kemudian menggalinya berdasarkan teks bahasa asli Alkitab. Kali ini dalam program Bible Study yang saya akan bawakan, tema kita adalah apakah Paulus menulis pengangkatan ke surga berdasarkan 1 Tesalonika pasal 4 ayat yang ke-16 hingga yang ke-17, dan siapakah yang dibawa dan ditinggalkan menurut Matius pasal 24 ayat yang ke-40 sampai yang ke-42, dan Lukas pasal yang ke-17 ayat yang ke-34 sampai yang ke-35. Kekasih Kristus, menurut pengajaran Kristen yang terkemuka, orang Kristen sedang menanti masa depan untuk dipindahkan ke surga dalam peristiwa yang dikenal sebagai pengangkatan. Bagian Alkitab yang paling populer digunakan adalah wacana eskatologis Paulus dalam 1 Tesalonika pasal 4 ayat yang ke-16 dan yang ke-17. Pertanyaannya adalah, apakah Paulus menulis pengangkatan ke surga? Karena itu, kita akan melihat teks ayat Alkitab ini baik dalam versi bahasa Indonesianya maupun dari bahasa Yunaninya. Saya akan bacakan kepada kekasih Kristus semuanya. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu, kita yang hidup yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Dalam versi bahasa Yunaninya berbunyi demikian: Hoti autos ho Kyrios en kelefmati en pone ars angelu kai en salpingiteu kata besetai ab urano kai ho nekroi en Christo anasteson tai proton hebeta hemeis ho sontes ho peri leipomenoi hamasin autois harpa gesometa en nepelais eis apantesin tu Kyrio eis aira kai hutos pantetesin Kyrio esometa. Kekasih Kristus, Rasul Paulus merinci peristiwa yang akan terjadi di bumi ini dalam presentasinya tentang parusia Mesias yang kedua kali dalam 3 hal, yakni yang pertama, Tuhan sendiri akan turun, kata baino dari surga. Yang kedua, orang mati di dalam Kristus akan bangkit, anistemi lebih dulu. Lalu yang ketiga, kita yang hidup yang tertinggal akan diangkat harpazo bersama mereka di awan untuk bertemu apantesis Tuhan di udara, dan dengan demikian kita akan selalu bersama Tuhan. Adalah populer bahwa orang menafsirkan pengangkatan ke surga dalam ayat-ayat ini. Tetapi bahasa dan konteks perjanjian baru oleh Paulus menentang pembacaan seperti itu karena tidak sesuai dengan skema pengangkatan ke surga. Mengapa? Karena konteks perjanjian baru yang lebih luas menunjukkan bahwa tujuan dari pertemuan atau apantesis di udara ini bukanlah untuk digiring ke surga, melainkan untuk kembali ke bumi, ke kerajaan Yesus di bumi. Skema Paulus ini terdapat dalam 2 poin kontekstual secara khusus ketika Tuhan turun dari sorga berdasarkan 1 Tesalonika pasal 4 ayat yang ke-16 hingga yang ke-17. Yaitu yang pertama, kita yang hidup yang tertinggal akan diangkat harpazo bersama yang telah bangkit di awan. Nah,
kekasih Kristus, kata harpazo inilah yang kemudian ditafsirkan oleh banyak orang atau oleh para hamba-hamba Tuhan untuk diangkat, dipindahkan ke surga. Tetapi kita harus mengetahui apa sebenarnya maksud dari penulisan Paulus di dalam 1 Tesalonika pasal 4 ayat 16 atau khususnya ayat yang ke-17 ini yang menyatakan atau menuliskan kata harpazo ini. Kita tahu bahwa kata harpazo ini memiliki pengertiannya adalah diambil secara paksa atau seperti orang yang dirampok. Nah, yang menarik dari kata harpazo ini adalah orang Yunani pada zaman Paulus, kata diangkat menggunakan kata harpazo ini sebagai eufemisme untuk kematian sebelum waktunya. Eufemisme itu adalah untuk memperhalus kata, memperhalus sesuatu, sehingga digunakanlah kata diangkat atau harpazo itu sebagai eufemisme kematian sebelum waktunya. Jadi kematian secara mendadak. Nah, hal ini bisa kita lihat dalam Plutark surat kepada Apollonius yang ke-111C dan D dan 117B. Nah, Rasul Paulus kemudian menggunakan kembali kata harpazo ini dalam tulisannya kepada jemaat di Tesalonika ini bukan sebagai kata lain untuk kematian, tetapi sebagai deskripsi dimulainya kehidupan kekal setelah Tuhan kembali. Artinya, kata harpazo yang dikenakan oleh Paulus ini itu menyatakan bahwa ketika orang mati di dalam Kristus itu bangkit, maka kita yang tertinggal yang masih hidup itu tiba-tiba kita mengalami sebuah perubahan dengan cepat. Perubahan tubuh jasmani ini untuk mengenakan tubuh kemuliaan. Nah, kita tahu bahwa seperti yang dikatakan bahwa kata harpazo ini dikenakan oleh Paulus sebagai eufemisme, bukan sebagai kata lain untuk kematian, tetapi sebagai deskripsi dimulainya kehidupan kekal setelah Tuhan kembali. Nah, hal yang paling menarik yang bisa kita lihat sebagai referensi adalah ketika Tuhan bertemu dengan Elia dan Musa, di mana pada waktu itu Tuhan mengalami transfigurasi dan yang datang kepada Tuhan adalah Elia dan Musa. Kita tahu bahwa Elia dia tidak mengalami kematian jasmani, tetapi dia mengalami perubahan pada tubuh jasmaninya, mengenakan tubuh kemuliaan sehingga ia boleh naik ke sorga. Berbeda dengan Musa, kita tahu bahwa Musa mengalami kematian jasmani dan kita tahu bahwa tubuh Musa dikuburkan oleh Tuhan sendiri. Nah, Musa dan Elia inilah menggambarkan bahwa Musa menggambarkan sebagai orang yang mati di dalam Kristus yang kemudian dibangkitkan ketika Tuhan turun dari sorga, dibangkitkan dengan mengenakan tubuh kemuliaan, sementara Elia yang tidak mengalami kematian jasmani ini menggambarkan kita yang masih hidup yang mengalami perubahan secara cepat dengan memakai tubuh kemuliaan. Nah, inilah yang dimaksudkan dengan kata harpazo yang ditulis oleh Rasul Paulus dalam 1 Tesalonika pasal 4 ayat yang ke-16 hingga yang ke-17. Nah, skema yang kedua adalah orang-orang percaya akan menyongsong atau bertemu apantesis Tuhan di tengah-tengah turunnya Tuhan di angkasa. Konteksnya tidak menggambarkan Yesus atau para pengikutnya naik ke sorga, melainkan turun ke bumi di atas awan yang dalam bahasa Yunani adalah nebulais, yang merupakan kendaraan umum untuk kunjungan ilahi. Kekasih Kristus bisa lihat dalam Bilangan pasal 11 ayat 25, 12 ayat 5, dan juga
Kekasih Kristus bisa melihat dalam Daniel pasal 7 ayat 13, Markus pasal 13 ayat 26, dan Wahyu pasal 10 ayat 1. Nah, bahasa Paulus untuk bertemu Tuhan dalam 1 Tesalonika pasal 4 ayat yang ke-17 ini tidak menggambarkan tinggal di sorga setelah pengangkatan. Karena di tempat lain dalam perjanjian baru, kata Paulus untuk bertemu apantesis ini selalu menyampaikan pertemuan awal setelah sekelompok orang mengantar seseorang ke tujuan akhir. Dalam konteks Paulus, ketika kita bertemu Tuhan yang turun di udara, kita kemudian mengawal Raja Mesianik yang akan datang kembali ke bumi. Nah, dua contoh perjanjian baru lainnya dari kata apantesis ini muncul dalam Kisah Para Rasul dan Injil Matius. Dan kedua konteks menggambarkan suatu kelompok yang keluar untuk bertemu dengan seorang individu dan kemudian membawanya kembali dalam sebuah prosesi. Ketika Paulus mendekati kota Roma di akhir Kisah Para Rasul, warga Romawi bertemu dengannya dan kemudian mengantarnya kembali ke kota Roma. Nah, kita bisa lihat dalam Kisah Para Rasul 28 ayat 14 sampai yang ke-16 di mana dikatakan demikian. Kami datang ke Roma dan saudara-saudari di sana ketika mereka mendengar tentang kami datang untuk menemui kami apantesis hemin. Nah, dan kita tahu bahwa di ayat yang ke-16 dikatakan demikian. Dan kami kembali ke Roma. Karena itu, ketika Kisah Para Rasul menyatakan bahwa orang Romawi keluar untuk bertemu dengan Paulus dan kemudian mengawalnya kembali ke kota Roma, kita harus membayangkan adegan yang serupa dalam 1 Tesalonika pasal 4 ayat yang ke-17 ini. Kita diangkat mengalami perubahan tubuh. Kita mengenakan tubuh kemuliaan dan kita diangkat dengan mengendarai awan atau nepelais sebagai kendaraan ilahi, dan kita bertemu dengan Yesus apantesis kemudian mengawalnya kembali turun ke bumi. Nah, demikian pula perumpamaan Yesus tentang 10 gadis yang mencatat bahwa gadis-gadis itu pergi menemui apantesis mempelai laki-laki. Kita bisa lihat dalam Matius pasal 25 ayat 1 dan ayat yang ke-6. Tetapi pertemuan awal yang diterangi pelita dalam kegelapan bukanlah tujuan akhir bagi gadis maupun mempelai laki-laki. Adegan perumpamaan akan diikuti oleh prosesi di mana perawan akan menemani pasangan perkawinan ke rumah mereka untuk pesta perkawinan. Perumpamaan ini menggambarkan apa yang 1 Tesalonika pasal 4 ayat 16 hingga yang ke-17 ini jelaskan. Alih-alih untuk mengungkapkan pengangkatan ke surga, Perjanjian Baru menegaskan bahwa orang percaya akan bertemu apantesis dengan Yesus dan kemudian menemaninya ke perjamuan mesianik yang akan berlangsung di bumi yang diperbarui secara ilahi pada kerajaan Allah di bumi. Kekasih Kristus bisa membacanya dalam Yesaya pasal 65 hingga pasal yang ke-66, 2 Petrus pasal 3 yang ke-13, dan Wahyu pasal yang ke-21. Nah, yang menarik, selain itu, rujukan Paulus kepada Yesus yang tiba dengan suara sangkakala yang dalam bahasa Yunani-nya adalah salpin, mengingatkan kita akan ledakan shofar yang menyertai turunnya Tuhan ke Sinai. Seperti bunyi sangkakala, shofar atau salping dalam Septuaginta semakin keras, Tuhan turun ke Gunung Sinai
ke puncak gunung, kita bisa lihat dalam Keluaran pasal 19 ayat 19, setelah Tuhan turun di bumi ini, Tuhan memanggil Musa naik ke puncak gunung, dan Musa naik. Kita lihat dalam Keluaran pasal 19 ayat 20. Nah, sama seperti Musa naik untuk menemui Tuhan di udara gunung yang disahkan, Paulus menegaskan bahwa orang-orang percaya akan bertemu dengan Tuhan yang turun di udara, dalam bahasa Yunani adalah air, tidak dalam pengangkatan ke surga atau Uranus. Akhirnya, sama seperti Musa yang pada akhirnya kembali menuruni gunung, kita bisa lihat dalam Keluaran pasal 19:25, mereka yang bertemu dengan Mesias di udara juga akan turun kembali ke bumi ini. Gambaran Paulus adalah seorang kaisar dalam perjalanan kembali dari kampanye militer. Kita tahu bahwa di dunia Romawi kuno, kaisar yang menang akan kembali ke ibu kota bersama dengan kereta besar tahanan asing, kekayaan dan rampasan perang lainnya. Saat mendengar kembalinya kaisar, warga Romawi akan bertemu dengan pemimpin kemenangan mereka di sepanjang jalan dan mengikutinya kembali ke kota sebagai bagian dari prosesi perayaan. Nah, Paulus membayangkan skenario yang sama pada kedatangan Yesus yang kedua. Mesias akan mulai turun di atas awan dan para pengikutnya akan menemuinya di titik tengah di udara sehingga mereka dapat mengikuti raja mereka yang menaklukkan kembali ke bumi. Meskipun umum di kalangan Kristen tertentu untuk membaca pengangkatan ke surga ke dalam 1 Tesalonika pasal 4 ayat 16 dan yang ke-17 ini, kesimpulan ini tidak menjelaskan konteks sastra dan budaya Paulus. Alih-alih menggambarkan pintu gerbang ke surga, Paulus menawarkan jendela ke dalam kehidupan kekal yang datang dengan kebangkitan orang mati dan pemerintahan Yesus yang kekal di kerajaan Allah di bumi. Nah, pertanyaannya selanjutnya adalah, siapakah yang akan dibawa dan ditinggalkan? Menurut Matius pasal 24 ayat yang ke-40 hingga yang ke-42 dan Lukas pasal yang ke-17 ayat yang ke-34 dan yang ke-35. Dalam Matius 24 ayat yang ke-40 sampai yang ke-42 dan Lukas pasal 17 ayat yang ke-34 hingga yang ke-35, Yesus mengatakan bahwa beberapa akan dibawa para lambano dan yang lain ditinggalkan apiemi. Film Left Behind yang populer mengambil judulnya dari ayat-ayat ini dan memahaminya dengan maksud bahwa beberapa akan dibawa ke surga dalam peristiwa rapture, sementara yang lain akan ditinggalkan untuk mengalami kesusahan besar di bumi. Tetapi pesan Yesus yang sebenarnya menawarkan gambar yang berlawanan. Mereka yang dibawa akan mengalami kesengsaraan dan mereka yang ditinggalkan akan diselamatkan darinya. Loh, kok bisa? Mengapa? Tepat. Karena Yesus menyebutkan orang-orang yang dibawa dan pergi, ia menyatakan seperti zaman Nuh. Demikian juga dengan kedatangan Anak Manusia. Karena seperti pada hari-hari sebelum air bah mereka makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai hari ketika Nuh masuk ke dalam bahtera dan mereka tidak menyadari sampai air bah datang dan membawa mereka semua pergi. Airen hapantas. Demikian pula kedatangan Anak Manusia. Matius 24 ayat 37 sampai yang ke-39. Dalam konteks ini, Yesus menegaskan bahwa
sama seperti orang-orang pada zaman Nuh dibawa oleh air bah, manusia akan diadili pada saat kedatangan kedua. Sebaliknya, sama seperti Nuh yang saleh dan keluarganya tertinggal di bumi ketika semua orang dibawa, orang benar akan tertinggal ketika Anak Manusia kembali. Sementara film Left Behind memahami bahwa dibawa sebagai skenario yang baik, yaitu diangkat ke tempat yang aman di surga, sedangkan dalam konteks Alkitab yang dibawa adalah hal yang sangat buruk atau akan dihakimi. Di sisi lain, menjadi tertinggal berarti terhindar dari penghakiman eskatologis dan untuk bergabung dengan Anak Manusia dalam kerajaan kekal Bapaknya. Jadi gambaran tentang peristiwa siapa yang dibawa atau siapa yang ditinggalkan kita bisa lihat dari cerita Nuh ketika air bah itu datang. Nah, ketika air bah itu datang, mereka yang tidak masuk ke dalam bahtera dibawa oleh air bah itu dan dimusnahkan, dihakimi oleh air bah itu. Tetapi Nuh dan keluarganya yang saleh, mereka naik ke bahtera dan mereka menunggu keselamatan yang dari Tuhan hingga tiba waktunya mereka turun kembali untuk menikmati bersama-sama dengan kehidupan yang baru di bumi yang Tuhan sudah bersihkan. Inilah apa yang perlu kita ketahui khususnya dalam program Bible Study saya pada kali ini. Karena itu saya berharap melalui Bible Study yang saya bagikan pada kekasih Kristus sekalian, kiranya hal ini bisa menjadi berkat bagi kita dan menambah pengetahuan bagi kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati.